Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3. Pada materi kali ini dan pertemuan kali ini kami akan membahas tentang internal audit. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Nama saya Sri Putri Mutiara dan selanjutnya Saya Cilia Paramita. Saya Nora Widya Putri Soleh sebagai pemateri ketiga. Saya Sapna Salsabila Pratiwi sebagai pemateri keempat. baiklah, topik-topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu pengertian audit, tujuan audit, perbedaan internal audit dan eksternal audit, internal audit yang efektif, temuan pemeriksaan audit, dan yang terakhir laporan internal audit. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian audit atau internal audit, di mana internal audit adalah kegiatan menurut Sukrisno Agues 2004 tahun 2004 halaman 221. Internal audit atau pemeriksaan audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dengan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijaksanaan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari profesi yang berlaku, peraturan pemerintah, misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, dan perindustrian, serta investasi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada internal audit. Menurut Sukrisno Agues, tahun 2004 halaman 222, di mana internal audit ini bertujuan tujuan pemeriksaannya dilakukan oleh internal auditor, membantu semua pemimpin perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaannya. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, audit internal perlu melakukan kegiatan diantaranya yaitu yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan atau memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian manajemennya. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi. Yang keempat, memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan terhadap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan internal audit yang nantinya akan disampaikan oleh Celia Paramita. Kepada rekan kami persilakan. Baiklah, selanjutnya perbedaan internal audit dan eksternal audit. Audit internal yang pertama perbedaannya yaitu dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan atau pegawai perusahaan. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik yang merupakan orang luar perusahaan. Yang kedua, perbedaannya audit internal pihak luar perusahaan menganggap tidak independen atau inapparent, sedangkan pada external auditor pihak yang independen. Yang ketiga, pada audit internal, tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan pada audit eksternal, tujuan pemeriksaannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya yang keempat, pada audit internal, laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan,
tetapi berupa temuan pemeriksaan atau audit findings mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian. Pada laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu berupa manajemen letter yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan saran perbaikannya. Yang kelima, perbedaannya yaitu pada audit internal, pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada Internal Auditing Standard yang ditentukan oleh Institute of Internal Auditor atau norma pemeriksaan intern yang ditentukan oleh BPKP atau BPK, dan norma pemeriksaan Satuan Pengawasan Inter BUMN atau BUMD oleh SPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia, belum menyusun standar pemeriksaan intern. Sedangkan pada external auditor, pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang internal audit yang efektif yang nantinya akan dibahas oleh rekan kami, Nora Widya. Kepada Nora Widya, kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu internal audit yang efektif. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki internal audit departemen yang efektif, yaitu yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan internal auditor. Sering dianggap tidak independen karena merupakan orang dalam atau pegawai perusahaan yang menerima gaji dari perusahaan independensi internal. Auditor antara lain tergantung pada yang pertama, kedudukan internal audit departemen atau IAD tersebut adalah organisasi perusahaan. Maksudnya kepada siapa IAD bertanggung jawab. Yang kedua, apakah IAD dilibatkan dalam kegiatan operasional. Yang B ialah IAD harus mempunyai job description. Job description atau description job dari masing-masing internal auditor harus tersedia sehingga setiap internal auditor mengetahui dengan jelas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga yaitu IAD harus mempunyai internal audit manual atau IAM. IAM menggambarkan suara dari internal auditor direktur yang menjelaskan kepada staf yang mengenai tanggung jawabnya kepada manajemen dan apa yang ia harapkan dilakukan oleh stafnya untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Selain itu, IAM juga merupakan petunjuk tertulis sebagai internal auditor staf untuk yang pertama itu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa hasil dari IAD sesuai dengan request dari internal auditor reaktor. Selanjutnya yaitu temuan pemeriksaan internal audit. Definisi temuan audit. Temuan audit adalah penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima. Temuan audit dapat menggambarkan tindakan-tindakan yang seharusnya diambil, tetapi tidak dilakukan. Tindakan-tindakan yang dilarang atau tercela. Sistem yang tidak memuaskan dan exposure resiko yang harus dipertimbangkan. Temuan audit dapat dikembangkan berdasarkan pada berbagai kondisi, fakta atau keadaan sebenarnya, dengan kriteria atau praktik yang diharapkan menyangkut akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir yaitu ada laporan hasil internal audit yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya Safna. Kepada Safna kami persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan hasil internal audit. Definisi dari laporan hasil audit internal merupakan dokumen dengan hasil formal dari suatu audit. Auditor internal menggunakannya untuk menunjukkan apa yang diperiksa, menyoroti positif dan negatif serta kesimpulannya. Dengan demikian,
Manajemen perusahaan tahu apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Sebelumnya, auditor harus menghindari beberapa hal dalam membuat sebuah laporan. Yang pertama, melihat masalah secara universal, membuat laporan yang mengelak, dan yang terakhir, menerapkan istilah teknis yang tidak perlu memuji pekerjaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya, cara-cara menyiapkan laporan hasil audit internal. Yang pertama, buatlah cover yang meyakinkan dengan menyajikan informasi sebagai berikut dalam cover tersebut, seperti judul laporan, nama auditor yang bertanggung jawab, tanggal akhir audit, serta nama perusahaan atau bisnis yang diaudit. Langkah kedua, buat draft pendahuluan. Bagian laporan audit ini harus memberikan gambaran umum kepada manajemen. Isinya adalah informasi tentang area dan proses yang diaudit, standar mana yang memberikan dukungan untuk melanjutkan audit. Misalnya ISO 9001, ISO 14001. Nah, langkah ketiga yaitu membuat ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif harus berisi diskusi tentang kesimpulan dari pekerjaan yang dilakukan. Ini harus disusun sebagai berikut. Penjelasannya dengan singkat, apa yang diaudit, tujuan ruang lingkup, dan tanggal mulai dan berakhir audit. Yang keempat yaitu jelaskan terminologi yang digunakan. Bagian selanjutnya harus menunjukkan istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun laporan, sehingga semua orang dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Contohnya, jika ada referensi tentang ISO, maka penting untuk diperjelas bahwa ini mengacu pada organisasi internasional untuk standarisasi. Yang kelima, diskusikan rencana audit. Rencana audit harus menyebutkan siapa yang bertindak sebagai auditor utama dan mencantumkan kualifikasinya bersama dengan auditor lain di dalam timnya. Langkah selanjutnya yaitu jelaskan fakta yang ditemukan. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar, maka auditor harus mencatat, menjelaskan fakta dan bukti yang ditentukan. Contohnya saja, laporan temuan auditor internal dapat dilihat dan di bawah nanti. Langkah selanjutnya itu diskusikan rekomendasi. Pada akhirnya, auditor harus menyimpulkan laporan dengan bagian tentang rekomendasi untuk perbaikan organisasi. Pada tahap ini, auditor harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, bersikap positif, yaitu dengan auditor harus fokus pada apa yang terjadi saat ini dan bagaimana aspek positif dapat diterapkan pada area atau proses yang tidak efisien. Harus spesifik, auditor harus sangat jelas dan spesifik tentang aspek mana yang tidak sesuai dan standar yang ditetapkan. Dan tingkat mana yang harus diterapkan untuk menjamin kepatuhannya. Dan yang terakhir yaitu ringkas. Auditor harus membuat rekomendasi singkat dan hanya menyertai informasi dan detail yang benar-benar diperlukan. Nah, sekian presentasi dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.